Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Angelina dengan NIM 2030304016 IAIN Batu Sangkar, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, kelas A tahun 2020-2021. Baiklah, kali ini saya akan membahas yaitu 1. Definisi arsip, 2. Fungsi, manfaat, dan tujuan arsip, 3. Siklus berkas hingga menjadi arsip (siklus arsip), 4. Perbedaan klasifikasi pada arsip dan buku perpustakaan, 5. Pemeliharaan arsip, 6. Pentingnya jadwal penyusutan arsip. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu definisi arsip. Pengertian arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sah untuk suatu tindakan atau keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video, dan digital. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu fungsi, manfaat, dan tujuan arsip. A. Fungsi arsip. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2 berisi tentang pembagian fungsi arsip. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi arsip, yaitu 1. Arsip dinamis, yaitu terdapat pembagiannya, yaitu A. Arsip aktif adalah segala arsip yang masih dapat digunakan dalam berlangsungnya pekerjaan. Arsip aktif masih dapat dijumpai di unit pengelola perusahaan dalam masa transisi antara aktif dan inaktif. B. Arsip semi-aktif adalah segala arsip di mana frekuensi yang dimilikinya dalam segi penggunaannya telah mengalami penurunan dalam masa transisi antara aktif dan inaktif. C. Arsip inaktif atau arsip semi-statis adalah segala arsip yang termasuk jarang digunakan dalam aktivitas kerja sehari-hari dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu arsip statis. Fungsi arsip ini adalah tidak digunakan secara langsung dalam proses perencanaan penyelenggaraan. Atau dengan kata lain, arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam aktivitas keseharian perusahaan. Arsip statis ini merupakan arsip yang telah mencapai pada taraf nilai abadi secara khusus sebagai bahan pertanggungjawaban. B. Manfaat-manfaat. 1. Nilai guna primer terbagi dalam A. Fungsi nilai guna administrasi, B. Nilai guna keuangan, C. Sebagai nilai guna hukum, dan D. Sebagai nilai guna ilmiah dan teknologi. Yang kedua, nilai guna sekunder terbagi juga antara A. Sebagai nilai guna kebuktian, B. Sebagai nilai guna informasional. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada yang C, tujuan arsip. Berikut ini merupakan tujuan dari kearsipan, yaitu 1. Sebagai alat pertanggungjawaban perusahaan atas pelaksanaan dan pengelolaan suatu perusahaan. 2. Agar setiap bidang pekerjaan dalam suatu perusahaan tidak terbebani dengan adanya penyimpanan arsip yang tidak dibutuhkan lagi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, siklus berkas hingga menjadi arsip (siklus arsip), yaitu terbagi dalam 1. Penciptaan arsip, 2. Pemanfaatan arsip, 3. Penyimpanan arsip, 4. Pemindahan arsip, 5. Pemusnahan arsip. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang keempat, perbedaan klasifikasi pada arsip dan buku perpustakaan. Berpijak dari definisi tersebut, maka terdapat perbedaan yang mendasar antara arsip dengan bahan pustaka, sehingga dua sumber informasi ini harus dibedakan pula pengelolaannya. Perbedaan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penciptaan, 2. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan, 3. Tingkat risiko,
4. Pengguna dan kegunaan. 5. Keterkaitan tugas dan fungsi. 6. Pemeliharaan. 7. Penyusutan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang yang kelima, pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip secara fisik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengaturan ruangan. 2. Tempat penyimpanan arsip. 3. Penggunaan bahan-bahan pencegah rusaknya arsip. 4. Larangan-larangan. 5. Kebersihan. Selanjutnya kita masuk yang keenam. Pentingnya jadwal penyusutan arsip. Jadwal retensi arsip sebagai alat kontrol untuk mengetahui kelas, bobot informasi dan nilai guna arsip sejak arsip diciptakan, sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan menyeleksi arsip vital, penting dan tidak penting, sebagai dasar pemindahan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan, sebagai dasar untuk memusnahkan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna, dan sebagai alat bantu penyusutan arsip di OPD. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dan jangkau, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.